Dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi CPU 8 byte serta contoh pemrograman assembly. Moderator, anggota kelompok kami yaitu ada Maulana, M. Adib, M. Zafik, dan Dava Denis. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Zafik. Oke, jadi yang pertama itu adalah struktur CPU. Yang pertama, CPU atau Control Processing Unit adalah inti dari sistem komputer, mengeksekusi instruksi program. Tugas utama CPU itu adalah menjalankan dan mengeksekusi instruksi program. Selanjutnya itu ada CPU 8 byte, memproses data 8 byte dalam satu waktu. Artinya, register dan jalur data utama di CPU tersebut hanya selebar 8 byte. Selanjutnya ada bagian utama CPU. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, operasi aritmatika logika. Melakukan operasi aritmatika, tambah, kurang, dan logika AND, OR, atau NOT. Selanjutnya ada CU atau Control Unit, mengatur jalanan instruksi. Jadi dia itu menentukan urutan eksekusi instruksi. Selanjutnya register, penyimpanan data sementara, akumulator PC SP. Contohnya itu kayak akumulator itu tempat menyimpan hasil operasi. PC atau program counter menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Kalau SP, stack pointer menunjuk ke atas tumpukan stack memori. Dan yang terakhir CPU menjalankan siklus fetch, decode, queue. Fetch itu mengambil instruksi dari memori. Decode menerjemahkan instruksi menjadi sinyal kontrol, dan execute itu menjalankan instruksi tersebut. Selanjutnya ada instruksi data dan pengalamatan. Yang pertama ada set instruksi yang berisikan move, add, sub, gems, cgn, add, dan lain-lain. Jadi move adalah memindahkan data, add itu menambahkan data, sub mengurangkan data, jump melompat ke instruksi lain, dan CGNA membandingkan dan lompat jika tidak sama. Yang kedua, data disajikan dalam format biner 8 byte. Contoh 5 itu binera 00000101. Mode pengalamatan immediate yang berisi move A #05H. Nilai 05H langsung diberikan ke akumulator A. Dan selanjutnya ada direct move A30H. Instruksi move A30H mengakses langsung alamat memori 30H dan memasukkan isinya ke A. Indirect move A at R0. R0 berisikan alamat memori. CPU akan mengambil data dari alamat yang ditunjuk oleh R0. Register at AR1. Instruksi at AR1 itu menambahkan isi register R1 ke register A. Oke, baik. Selanjutnya memori, bus, I/O, dan OS. Oke, yang pertama memori terbatas. Contoh 256 alamat dari 00H FFH. Yang artinya memori hanya bisa mengakses 256 lokasi penyimpanan data. Ini biasanya ditemukan pada sistem kecil seperti microcontroller 8 bit. Kemudian yang kedua, stack menyimpan data sementara. Stack adalah struktur data yang berfungsi untuk menyimpan data secara sementara, khususnya dalam pemanggilan fungsi atau interrupt. Yang ketiga, ada jenis bus system. Ada 3 jenis bus system. Pertama, data bus 8 bit dan mengirim data.
Yang dimaksud 8 bit berarti lebar data yang bisa dikirim satu waktu adalah 8 bit. Kemudian, jalur yang digunakan untuk mengirimkan data antara CPU, memori, dan perangkat atau I/O adalah data bus. Kemudian address bus. Jalur yang digunakan untuk menentukan alamat lokasi di memori atau perangkat I/O yang akan diakses. C. Control bus. Sinyal kontrol, read atau write. Ini mengatur kontrol sinyal. Seperti apakah data sedang dibaca atau ditulis ke memori atau dari memori atau I/O. Yang keempat, I/O, memory, map, dan isolate. Memory map I/O, perangkat I/O dianggap sebagai bagian dari memori, jadi akses dilakukan dengan instruksi memori. Kemudian yang kelima, sistem operasi minimal atau tidak ada pada CPU 8 bit embedded. Banyak microcontroller 8 bit tidak memiliki sistem operasi atau hanya memiliki sistem operasi minimalis karena keterbatasan memori dan kebutuhan real time. Oke. Next moderator. Oke, selanjutnya contoh program assembly. Yang pertama, contoh program menjumlahkan 0 sampai 9. Hasil disimpan di R2. Ini adalah contoh program bahasa assembly untuk microcontroller yang tadi, yang menjumlahkan angka dari 0 sampai 9. Hasil penjumlahan akan disimpan di register R2. Jika hasilnya adalah 30 desimal, maka data tersebut akan dikirim ke port output P1 yang biasanya terhubung ke perangkat eksternal seperti LED, motor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, instruksi yang digunakan. Ini adalah ada move, add, inch, CGNE, sama NOP. Dari move, memindahkan data antar register. Kemudian add, menambahkan 2 nilai. Inch, menambahkan 1 ke register increment. CGNE, compare and jump if not equal, membandingkan 2 nilai dan melompat ke label jika tidak sama. Kemudian NOP, NOP atau no operation itu tidak melakukan apa-apa, digunakan sebagai jeda atau delay saja. Kemudian yang ketiga ada perulangan dan percabangan. Menggunakan label dan CGNE untuk membuat logika perulangan looping dan percabangan branching. Misalnya, jika kondisi belum terpenuhi, program akan melompat kembali ke label tertentu untuk mengulangi perintahnya. Jadi, akan terjadi proses looping atau branching. Selanjutnya, CPU menjalankan instruksi. CPU menjalankan instruksi via siklus fetch, decode, dan execute. Artinya, fetch, CPU mengambil instruksi dari memori. Decode, CPU menerjemahkan instruksi tersebut. Execute, CPU mengeksekusi perintahnya. Oke, lanjut. Di sini ada contoh program assembly yang akan saya jelaskan. Jadi program ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu inisialisasi counternya. Nah, yang pertama di sini ada move R0 hashtag 00H. Nah, move di sini adalah untuk memindahkan nilai, instruksi untuk memindahkan nilai. Nah, R0 ini register umum yang digunakan untuk penghitung loop. Nah, 00H ini nilai literal desimal 00 yang artinya 0 desimal. Jadi arti lain ini adalah kita R0 diisi dengan 0 sebagai nilai awal counter. Selanjutnya ada move R1 pagar 0AH. Nah, di sini kita memakai register R1 digunakan sebagai batas loop. Nah, di sini 0AH itu ada di nilai heksadesimal 0A yang artinya 10 desimal. Nah, berarti R1 ini diisi untuk menjadi batas counter yaitu 10. Nah,
Lanjut, ada move A 00. Nah, di sini A ini sebagai akumulator atau register utama untuk operasi aritmatika, yang artinya A juga diset ke 0 sebelum proses penjumlahan. Lanjut, nah ini di loopnya atau proses pengulangan. Add A R0, jadi kita tambahkan isi register RO ke akumulator yang tadi untuk pengulangan tadi. Nah, INC RO atau increment RO, jadi kita menambahkan satu ke isi RO. Nah, tapi kita juga nih si JN ini adalah kita mengcompare jam and jam if not equal. Jadi kita tambahkan 1 dan kita compare. Kalau misalkan RO dan R1 belum sama atau belum 10, maka kita loop lagi, kita balik lagi ke increment RO. Sampai loop itu bakal berjalan sampai RO dan R1 itu sama. Oke. Nah, lalu kita move R2 ke A. Kita menyimpan hasil penjumlahan itu ke R2. Nah, lalu kita move lagi A-nya untuk diperiksa apakah kita compare lagi si JNE, apakah A ini adalah 1 EH atau heksadesimal 1E atau 30 desimal. Kalau misalkan bukan 30, maka lompat, skip. Jika 30, kita mengeluarkan output OFF yaitu 255. Oke. Yang terakhir itu ada akhiran program. Nah, di sini ada NOP. Nah, itu instruksi yang tidak melakukan apa-apa. Jadi untuk delay atau akhir dari program. Nah, jadi ringkasan alurnya, yang pertama itu counter dimulai dari 0, setiap iterasi RO ditambahkan ke akumulator, pengulangan dilakukan sampai RO itu 10 atau sama. Nah, nilai akhir A disimpan di R2. Nah, lalu dicek apakah hasilnya itu sama dengan 30. Jika iya, maka outputnya 255 ke port P1. Jika tidak, lewati output. Sekian. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kami akhiri, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.